adik-adik SD Kristen Elim, semuanya ada di rumah. Apa kabarnya? Saya percaya adik-adik semuanya ada dalam lindungan Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai akan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari sama-sama aja kita nyanyikan pujian kita, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Kami anak-anak-Mu datang lagi ke hadapan hadirat-Mu Tuhan untuk memulai akan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu kami butuh Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai yang ke-27. Perikop firman Tuhan yaitu orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru, yang baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Amin. Kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, dari bacaan firman Tuhan kali ini tentang orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah, Keisha akan bagikan pelajaran berharga apa yang kita ambil dari cerita firman Tuhan ini. Yang pertama yaitu bukan karena perbuatan kita diselamatkan, tetapi oleh karena anugerah Allah. Amin. Demikian poin yang pertama yang saya mau bagikan, yaitu seperti orang muda yang kaya ini mengatakan di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Dia katakan, "Guru, bukankah perintah Tuhan aku telah turuti, seperti jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mencuri. Itu semua telah aku turuti dan aku lakukan sejak masa mudaku." Tetapi Tuhan bilang, "Semua telah kamu lakukan, tetapi ada satu hal yang aku mau engkau lakukan, yaitu pergi jualah segala harta milikmu dan bagikanlah kepada orang-orang miskin." Tetapi orang muda ini tidak mau. Nah adik-adik, yang pertama yang itu tadi kakek saya katakan, itu bukan karena perbuatan kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi oleh karena anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Mungkin adik-adik berpikir, "Oh, aku nggak mencuri, aku nggak berbohong,
aku nggak mengucapkan saksi dusta atau apapun, aku berhak masuk ke dalam kerajaan surga seperti orang muda katakan ini. Tapi bukan adik-adik. Keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Tuhan berikan anugerah keselamatan itu kepada kita secara cuma-cuma. Tuhan Yesus datang menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Tuhan datang mengorbankan dirinya untuk menjadi tebusan bagi kita. Nah, itu yang dapat kita pelajari dari orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga ini. Yang kedua yaitu apa yang kita pelajari dari orang kaya ini, yaitu mau melakukan yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan kepada orang muda yang kaya ini, Tuhan mengatakan, pergi jualah segala harta milikmu, berikanlah kepada orang-orang miskin, kemudian ikutlah aku. Tetapi orang muda ini merasa kecewa, dia menangis karena hartanya banyak, dia belum ikhlas melepaskan semuanya. Nah, adik-adik, lihatlah bahwa orang muda ini tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini merupakan pelajaran berharga yang kita pelajari dari orang kaya ini. Yang ketiga yaitu keselamatan adalah pemberian dari Tuhan. Keselamatan adalah pemberian dari Tuhan. Mungkin orang lain di dunia ini tidak ada satupun yang dapat memberikan kita keselamatan. Keselamatan tidak mungkin kita dapat dari siapapun, apapun, bentuk apapun, tidak ada ya adik-adik ya. Tapi keselamatan itu adalah pemberian dari Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-27, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu adalah mungkin, karena segala sesuatu tidak mungkin bagi Allah. Benar firman Tuhan katakannya itu keselamatan adalah dari Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat memberikan kita keselamatan selain daripada Tuhan. Dan ketiga poin yang Kak Kesha bagikan ini tentang orang kaya ini, itu yang kita pelajari adalah bukan karena kelakuan kita, bukan karena perbuatan kita diselamatkan, tetapi oleh karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua yaitu apapun yang Tuhan perintahkan kita melakukan. Adik-adik belajar dari orang muda kaya ini ya, tadi kita sampaikan, Tuhan mengatakan, Tuhan berikannya perintah, jualah harta milikmu. Dia masih sedih karena hartanya banyak, dia kecewa dan dia pergi meninggalkan Yesus. Dia nggak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Oleh sebab itu, jika adik-adik buka di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 21, firman Tuhan katakan, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi orang yang mau melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik Kak Kesha percaya, adik-adik semua yang ada di rumah adalah orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, adik-adik jangan lupa yaitu keselamatan adalah pemberian dari Tuhan. Keselamatan adalah pemberian dari Tuhan karena tidak ada satupun di bawah kolong langit ini yang dapat memberikan kita keselamatan selain daripada Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan yang Kak Kesha sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kita mau belajar dari orang kaya ini. Demikianlah firman Tuhan. Berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat cerita kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah kami mau menjadi orang-orang yang mau melakukan perintah Tuhan. Kami juga berdoa buat adik-adik SD Kristen Elim dari kelas 1 sampai kelas 6, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan tutup bungkus mereka, Tuhan menjaga mereka, berikan mereka hikmat dan pembelajaran di sekolah juga, agar mereka dapat mengerti setiap pembelajaran yang guru-guru sampaikan juga. Berkati para guru-guru semuanya SD Kristen Elim, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, agar mereka dapat membimbing anak-anak semuanya dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur buat firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami baca pada pagi hari ini. Nah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Haleluya.